Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang aspek apresiasi sastra dan pendekatan dalam apresiasi sastra. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pengertian aspek apresiasi sastra. Aspek apresiasi sastra dapat diartikan sebagai penghargaan karya sastra, baik itu karya sastra bentuk puisi, prosa, hingga pertunjukan atau kegiatan menggauli sastra secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, adapun aspek-aspek apresiasi sastra adalah sebagai berikut. 1. Aspek kognitif berkaitan dengan kognisi pembaca untuk memenuhi unsur-unsur kesastraan. 2. Aspek emotif berkaitan dengan emosi pembaca ketika menghayati unsur-unsur karya sastra. Dan 3. Aspek evaluatif berkaitan dengan penilaian berupa baik buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai. Selanjutnya, tujuan aspek apresiasi sastra. Aspek apresiasi sastra bertujuan menyelenggarakan perjamuan-perjamuan dan percakapan agar terhidangkan atau tersuguhkan pengalaman, penghargaan, kesadaran, dan hiburan. Fungsi apresiasi sastra. 1. Untuk memberikan penghargaan terhadap karya atau usaha seseorang yang sudah berhasil. 2. Sebagai cara untuk memberikan penilaian kepada seseorang. Selain itu juga bisa sebagai bentuk edukasi, empati terhadap seseorang atas kinerjanya atau hasil karyanya. B. Pengertian pendekatan apresiasi sastra. Jati pendekatan didefinisikan sebagai cara-cara menghampiri suatu objek. Jati pendekatan sastra adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang penelaah untuk mengkaji sebuah karya sastra agar dapat memahaminya. Adapun pendekatan dalam apresiasi sastra adalah 1. Pendekatan parafrastis adalah strategi pemahaman kandungan dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata. 2. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. 3. Pendekatan analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang, menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen. 4. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi pengarang, latar belakang peristiwa, kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya cipta sastra yang dibaca, serta bagaimana perkembangan kehidupan pencipta maupun kehidupan sastra itu sendiri. 5. Pendekatan sosiopsikologis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan, kehidupannya ataupun zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Dan 6. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan, gagasan, tanggapan, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosof, maupun agamis. Selanjutnya, pendekatan sastra diperlukan karena ragam sastra sangat banyak dan berkembang secara dinamis. Kondisi-kondisi perkembangan tersebut memerlukan cara pemahaman yang berbeda-beda. Kesulitan dalam memahami gejala sastra memicu para ilmuwan untuk menemukan berbagai cara sebagai pendekatan. Sekian dari penjelasan saya mengenai aspek apresiasi sastra dan pendekatan dalam apresiasi sastra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Dan semoga penjelasan saya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.